Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Teman-teman semua pasti punya banyak putih telur di rumah. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bikin bolu gulung putih telur. Bolunya ini lembut banget, bikinnya gampang, nggak pakai repot, dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Tuh, kalian lihat lembut banget kan? Mohon maaf ini videonya agak burem ya. Dan kalau misalkan kalian tidak mau hias dengan edible image, kalian bisa hias dengan coklat sprinkles, dengan buttercream, atau dengan whipped cream. Pokoknya banyak banget ide-ide yang bisa kalian terapkan dalam kue ini. Yang penting kita bikin kuenya saja dan rasanya enak banget. Kita siapkan dulu loyang persegi ukuran 25 x 30 cm dan kita olesi dulu dengan Carlo hanya bagian dasarnya saja. Kita perlu 70 gram susu cair dan kita akan tambahkan dengan 1 saset santan instan. Kalau kalian tanya mau diganti ini itu, mohon maaf, saya belum pernah coba ya, jadi kalian coba saja sendiri. Nah, kalau ini saya pakai bubuk stroberi. Ini bisa diganti, kalian bisa ganti dengan kopi Nescafe, bisa ganti dengan pasta coklat, pasta green tea, apa saja bisa ya. Tidak harus dengan bubuk stroberi. Nah, ini juga saya pakai almond powder dan tepung terigu protein rendah. Almond powdernya ini bisa diganti dengan tepung terigu biasa. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur menjadi rata, sampai adonannya halus. Kita perlu 110 gram putih telur, kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan sekitar 1 sendok teh air perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai busanya banyak banget, kurang lebih sekitar 1 menit. Bila dirasa sudah berbusa sempurna, kita akan tambahkan dengan gula pasir. Gula pasirnya di sini saya pakai 60 gram. Kalau kalian suka manis, kalian bisa tambahkan menjadi 80 gram. Kita akan mixer kembali dengan kecepatan tinggi sampai medium stiff peak. Kurang lebih sekitar 3 atau 4 menit dengan kecepatan sedang. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Putih telurnya halus, mulus, cantik, tidak berbusa. Kita campurkan sebagian ke adonan tepung dan stroberi tadi. Kita aduk balik dengan spatula ataupun dengan whisker juga boleh. Hasil akhir dari adonan ini harus halus, mulus, dan tidak berbusa. Ada bubbles karena ini adonan putih telur, tetapi tidak terlalu banyak. Kita ratakan dengan spatula, pastikan semuanya tercampur dengan rata. Sekarang kita akan tuang ke dalam cetakan yang sudah kita olesi dengan Carlo. Pertama saya pakai baking paper, tapi ternyata kalau pakai baking paper adonannya ini bisa robek ya. Kuenya ini kalau kita buka baking papernya tidak baik, bisa somplak gitu bolunya. Jadi sayang sekali. Akhirnya bikin kedua saya pakai Carlo saja, saya olesi dengan Carlo saja, hasilnya lebih cantik. Jangan lupa kita goyang-goyang dan kita ketuk-ketuk untuk meratakan adonan sekaligus mengeluarkan bubble. Dan kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan dulu. Apinya api besar, jadi begitu saya mulai, saya langsung panaskan oven. Saya pakai oven tangkring, dua-duanya yang saya bikin. Saya panggang dengan suhu besar, itu sekitar suhu 180 derajat ya. Lamanya 12 menit. Yang ini saya 15 menit. Ternyata kalau 15 menit hasilnya kurang moist banget gitu. Kalau 12 menit hasilnya tuh lembut sekali.
Dan ini karena 15 menit warnanya sudah sedikit coklat ya. Bawahnya juga sudah agak sedikit warna-warna coklat. Kita tidak perlu itu. Jadi kalau bisa 12 menit saja cukup. Nah, ini kalian lihat kalau pakai baking paper itu kadang-kadang sulit dicopotinnya ya. Nempel-nempel, padahal ini baking papernya udah yang tidak yang anti lengket nih, tapi tetap aja kurang cantik. Jadi saya pakai Carlos saja untuk kue berikutnya. Selagi masih hangat, kita kasih dengan selai stroberi. Jangan tunggu dingin banget, kalau sudah terlalu dingin nanti mungkin sulit ditekuk karena ini putih telur ya. Dan kita akan olesi dengan stroberi sampai rata, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa pakai selai yang lain. Kalau mau pakai buttercream boleh, mau pakai whipped cream juga boleh, tapi saya pakai selai saja yang gampang. Dan untuk tekuknya ini gampang banget karena kan kita nggak banyak krim ya, jadi saya lebih mudah untuk menggulung ini dengan rolling pin. Tapi teman-teman yang lain pasti punya cara tersendiri untuk bisa menghasilkan gulungan yang cantik dan rapi. Yang pasti bolunya ini harus ditekan supaya dia tuh tidak meringkel dalamnya ya, dalamnya jadi bisa bulat sempurna. Kita harus tekan kuenya. Kalau kita tidak tekan, nanti hasilnya kriwil-kriwil dalamnya. Bikin bolu gulung ini anti gagal teman-teman, karena ini tidak akan pecah-pecah, tidak akan nempel-nempel dan sebagainya. Ini bisa juga untuk sarana latihan kalian untuk yang sering takut bikin bolu gulung. Setelah kita tekan-tekan dengan scraper, kita bisa simpan dulu di kulkas ya. Kalau sudah kita simpan di kulkas, sudah set, kita akan hias. Kalian bisa hias dengan buttercream, dengan whipped cream, dengan coklat, bisa disiram coklat terus dikasih sprinkles ya. Atau kalau saya biar nggak repot dan biar ada nuansa Idul Fitri, saya pakai edible image Idul Fitri. Ini bolu kedua saya bikin dengan rasa red velvet. Saya pakai pasta red velvet. Saya tidak punya bubuk red velvet yang bagus, jadi saya pakai pasta saja. Nah ini kalau sudah dingin, bukan dingin, hangat, kita balik dan kita akan pakai whipped cream cair untuk versi ini. Whipped creamnya tidak perlu banyak-banyak, tapi kalau sedikit kan mixernya susah karena saya pakai mesin, jadi saya bikin 150 gram. Kalian bikin cukup 75 gram saja. Dan saya kasih gula sekitar 20 gram. Gulanya gula bubuk, gula halus ya. Setelah di mixer sebentar, dia sudah cukup kaku seperti ini. Jangan sampai terlalu hancur ya, terlalu kaku, over mix, nanti hasilnya jadi jelek. Langsung saja ini kita pindahkan ke dalam nampan, karena menurut saya lebih gampang kalau kita pakai nampan. Jadi ada ganjelannya gitu. Waktu kita gulung tuh dia tidak geser ke sini ke sana. Nah, kita kasih whipped cream tadi yang sudah dicairkan, dan whipped creamnya ini sudah saya kasih pasta green tea juga, tapi hanya sedikit light saja karena saya tidak ingin warnanya terlalu hijau. Untuk penataannya kalian mau berapa banyak terserah, tapi saya tidak bisa banyak-banyak, belum pinter, jadi kalau banyak-banyak suka berantakan, jadi saya bikinnya sedikit saja. Gulungnya sama, saya gulung di dalam nampan dan ujung nampan saya ganjel benda yang berat ya. Dan tetap paling pertamanya ini kita tekan dulu, masukin ke dalam supaya dia bentuknya cantik sempurna. Tapi saya harus pakai rolling pin. Kalau nggak pakai rolling pin saya kurang pinter.
Jadi kita pakai rolling pin saja supaya tuh nanti nggak berantakan. Kalau nggak pakai rolling pin nih, kertasnya nempel-nempel kena buttercream ya, atau kena ini krimnya. Ini karena kertasnya sudah kena buttercream, jadi saya ganti saja di kertas yang baru ya. Baru setelah itu kita padatkan lagi bulu-bulunya dengan scraper supaya hasilnya bisa cantik, bulat, sempurna. Dan karena ini udah malam, jadi bolu kukusnya ini akan saya simpan di kulkas semalaman. Besok baru kita akan hias. Sekarang saatnya kita hias. Nah, di sini saya pakai edible image lagi dan kali ini yang kecil-kecil dan kita akan gunting-gunting dulu ya. Setelah kita gunting rapi baru kita tempel. Karena yang pertama edible image-nya nggak ada tulisannya Selamat Idul Fitri, jadi saya cari lagi yang ada tulisannya supaya kita bisa tempel di tengahnya ada tulisannya Selamat Idul Fitri, kan lebih cantik. Untuk menempelkan edible image ini kita perlu permukaan yang basah supaya bisa nempel sempurna. Jadi saya olesi dulu dengan air putih biasa saja, baru kita tempelkan dengan edible image-nya. Untuk cara hiasnya nanti terserah teman-teman ya, mau diapain aja. Tapi ini saya suka banget, hasilnya cantik, menarik, dan bolunya ini juga enak ya, tidak terasa putih telur. Bila kalian pandai melukis, kalian bisa juga bikin dari buttercream yang diwarnai dengan warna-warni dan kalian lukis, kalian gambar-gambar ya. Mungkin bisa ditulis Selamat Idul Fitri, dibikin gambar-gambar yang lucu-lucu, yang unik-unik, kayak ketupat, mudik, bus, dan sebagainya. Bolu-bolu putih telur ini cocok untuk dibikin naked seperti ini ya. Jadi karena dia tuh halus mulus gitu dan warnanya cantik. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan untuk yang mau beli edible image-nya, kalian bisa beli online. Nanti saya akan taruh resep dan link edible image di box deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Oh iya, dan ini yang rasa stroberi, rasa stroberinya cukup kuat ya. Menurut saya 1 sendok teh kebanyakan. Kalian bisa cukup setengah sendok teh saja. Dan ini rasanya enak banget, wangi banget. Dan bubuk stroberinya bisa kalian beli di toko online saya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.